Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini, Jenderal Polisi yang menjadi gubernur di era Presiden Joko Widodo. Sederet jenderal polisi dilantik menjadi gubernur pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercatat, ada 4 jenderal polisi yang menjabat sebagai kepala daerah. 3 merupakan pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan, serta 1 jenderal polisi terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak. Berikut ini, profil dan kehebatan para jenderal yang menjadi gubernur di era Presiden Joko Widodo. 1. Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, yakni Inspektur Jenderal Polisi Carlo Brigstewu. Irjen Carlo Brigstewu adalah jebolan Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1985. Beliau seangkatan dengan Wakapolri Komjen Safrudin Kambo. Irjen Carlo Brigstewu berpengalaman dalam bidang reserse. Beliau ditunjuk menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Barat selama 6 bulan, mulai dari tanggal 30 Desember 2016 hingga tanggal 12 Mei tahun 2017. Irjen Carlo Brigstewu pernah menjabat juga sebagai Wakapolda Sulawesi Utara dari tanggal 17 Oktober 2009 hingga tanggal 5 Agustus tahun 2010. Setahun kemudian, Carlo Brigstewu naik kelas menjadi Kapolda Sulawesi Utara sejak tanggal 5 Agustus 2010 hingga bulan Maret tahun 2012. Pada tanggal 5 Juni tahun 2015, beliau mengemban tugas sebagai Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri. Beliau juga pernah menduduki posisi sebagai Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Irjen Carlo Brigstewu pernah menangkap Tommy Soeharto saat masih bekerja di lingkungan kepolisian. Carlo pernah tergabung dalam tim Mawar yang dibentuk untuk mengungkap kasus pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita. Dalam kasus tersebut, Carlo dan tim Mawar lainnya berhasil menangkap Tommy Soeharto sebagai tersangka. Selain itu, Irjen Polisi Carlo Brigstewu juga pernah menangkap Panglima Front Pembela Islam atau FPI Masuni Kaloko dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di kawasan Monas. Saat menangani kasus tersebut, Carlo masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di tahun 2008 lalu. Pada bulan Juni tahun 2020, Menteri BUMN yakni Erick Thohir resmi mengangkat beliau menjadi Komisaris PT Bukit Asam Persero. 2. Pejabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Iriawan. Pada tahun 2018 lalu, Menteri Dalam Negeri ketika itu masih dijabat oleh Cahyokumolo secara resmi melantik Komisaris Jenderal atau Komjen Muhammad Iriawan sebagai pejabat sementara atau PJS Gubernur Jawa Barat, menyusul rampungnya masa tugas Ahmad Heriawan pada periode 2013-2018. Proses pelantikan sendiri digelar di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung pada hari Senin tanggal 18 Juni tahun 2018. Seperti diketahui, Iriawan merupakan perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 8 Maret tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Beliau sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Iriawan terpilih menjadi Ketua Umum PSSI untuk periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Komjen Polisi Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1962. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Ayah dari 5 orang anak ini, dalam karir kepolisiannya banyak bertugas dalam bidang reserse kriminal. Di kepolisian sendiri, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada tahun 2008, beliau juga pernah menangani kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain oleh tersangka Ketua KPK waktu itu, yakni Antasari Ashar. Waktu itu, beliau menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang berpangkat Komisaris Besar Polisi. 3. Gubernur Kalimantan Utara yakni Brigjen Polisi Zainal Arifin Paliwang. Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, Presiden Joko Widodo melantik Brigadir Jenderal Polisi Zainal Arifin Paliwang
yakni mantan petinggi Polri, sebagai Gubernur Kalimantan Utara. Brigjen Zainal Arifin Paliwang merupakan kepala daerah yang terpilih di Pilkada tahun 2020. Beliau maju sebagai calon Gubernur Kaltara dalam Pilkada tahun 2020 berpasangan dengan Yansen Tipapadan sebagai calon Wakil Gubernur. Keduanya diusung oleh 4 partai, yakni PDIP, Gerindra, Demokrat, dan P3. Berdasarkan daftar riwayat hidup yang diunggah di laman resmi KPU, Brigadir Jenderal Polisi Zainal Arifin Paliwang lahir di Makassar tanggal 6 Desember 1962, atau saat ini berusia kurang lebih 60 tahun. Beliau lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1986, mengawali karir kepolisiannya sebagai Pamapta Polres Buleleng Polda Bali. Terus menanjak pada tahun 2003, beliau menjabat sebagai Kapolres Blora Jawa Tengah. Sebelumnya, beliau juga sempat menjabat sebagai Dirpol Air Polda Jawa Tengah. Di tahun 2018, beliau dilantik menjadi Wakapolda Kalimantan Utara. Beliau pun resmi menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Utara sejak tanggal 15 Maret 2018. Kala diangkat sebagai Wakapolda Kaltara, Zainal Arifin Paliwang masih berpangkat Komisaris Besar Polisi. Selanjutnya, beliau pun mendapatkan tugas baru di Mabes Polri setelah Jenderal Polisi Idam Aziz menerbitkan surat telegram Kapolri nomor ST-385-388-2 Romawi-Cap-2020 tertanggal 3 Februari 2020. Berdasarkan surat telegram Kapolri tersebut, beliau pun diangkat dalam jabatan baru sebagai penyidik tindak pidana utama Bareskrim Polri. Bersamaan dengan itu, Idam Aziz pun menaikkan pangkat Zainal Arifin Paliwang menjadi 1 bintang. Selang beberapa bulan selanjutnya, beliau menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Pidum Bareskrim Polri. Posisi tersebut merupakan jabatan terakhir Zainal Arifin Paliwang sebelum memutuskan bertarung di pemilihan Gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2020 lalu. 4. Pejabat Gubernur Papua Barat, yakni Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw. Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw merupakan perwira tinggi Polri, kelahiran tanggal 25 Oktober 1963. Beliau merupakan seorang purnawirawan Polri dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabaintelkam Polri. Dikutip dari Wikipedia, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 ini pernah menjadi komandan upacara pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-61, yakni pada tanggal 17 Agustus tahun 2006 di Istana Merdeka saat masih berpangkat Komisaris Besar Polisi. Jenderal Bintang 3 juga ini merupakan mantan Kapolda Papua Barat pada tahun 2014 dan 2 kali menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2015 serta tahun 2019. Sementara itu, dikutip dari polri.go.id, Paulus Waterpauw memiliki jabatan terakhir sebelum pensiun, yakni sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan atau BNPP. Beliau resmi dilantik menjadi Deputi di BNPP di kantor Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Putra asli asal Papua itu resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan baru itu, yakni sebagai Deputi BNPP yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi media di lingkungan BNPP. Paulus Waterpauw juga dikenal sebagai tokoh di Papua. Beliau pun terlibat aktif dalam persiapan dan gelaran PON ke-20 di Papua. Itulah dia, deretan jenderal polisi yang dilantik menjadi gubernur di era Presiden Joko Widodo. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.